Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Alam dengan NIM terakhir 112. Saya dari kelas HPI 3C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dalalatul ghairu wadaiha atau dalalah tidak jelas. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari dalayat dalu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, penunjukan suatu lafadz nas atau teks pada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Selanjutnya di bagian ini dalalah yang ditunjukkan secara tidak jelas oleh lafadznya ada 4. Yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Ini terdapat tingkatan dari bagian-bagian dalalah yang tidak jelas. Ini dilihat dari sisi kejelasannya. Sebenarnya tidak jelas, tetapi yang paling tidak jelas itu dari mutasyabih naik ke mujmal, naik ke muskil, naik ke khafi. Artinya walaupun dari keempat tidak jelas ini, khafi itu termasuk yang jelas dari yang tidak jelas. Ketidakjelasannya yang paling tidak jelas adalah yang mutasyabih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama khafi. Lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasyariku wasarikotu wa aqta'u aydiyahuma. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Selanjutnya muskil adalah suatu lafadz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu qurut, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali qurut. Quruk yang dimaksud ini itu artinya berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat dari quruk tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, quruk diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quruk diartikan dengan masa suci. Selanjutnya yaitu mujmal, suatu lafadz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan makna dan rincinya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafadz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atu zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Materi selanjutnya yaitu mutasyabih, suatu lafadz yang tidak menunjukkan ketidakjelasan maknanya dan tidak ada pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, pada surat Yasin, pada surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Dalam contoh ayat-ayat tadi ada yang mengatakan kalau contoh ayat itu ada maknanya, tetapi sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Baik, cukup sampai di sini penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.